Kita tahu alam semesta itu adil. Kalau ada makhluk yang diberi anggota tubuh khusus, pasti ada alasannya kan? Ya, tapi tetap aja, ada kasus-kasus yang bikin kamu penasaran. Apa evolusi berjalan sebagaimana mestinya? Ular diciptakan untuk mampu menelan tikus utuh-utuh, tapi kadang kemampuan ini bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Yap, ular juga sebenarnya bisa menelan dirinya sendiri. Ilmuwan percaya, ular akan melakukan ini karena stres, dikurung, perubahan suhu, kelaparan, atau sakit. Kamu tahu kalau si ular udah nggak berdaya kalau sampai di situasi ini. Kalau nggak segera ditolong, cairan pencernaannya bisa bikin ekor yang ditelannya busuk. Jadi, kalau ular peliharaanmu melakukan ini, coba hentikan dia atau bawa ke dokter hewan. Oke, terus gimana sama taringnya, katamu? Apa ular berbisa bisa kebal sama racunnya sendiri? Kalau si ular yang mencernanya sendiri nggak apa-apa, karena komponen utama bisa adalah protein. Selain itu, bisanya dihasilkan dari kelenjar yang ada di mulut ular. Jadi, apapun yang digigitnya, si ular juga bakalan minum bisanya sendiri, paling nggak sedikit. Satu-satunya cara ular bisa menderita karena bisanya sendiri adalah dengan menggigit pembuluh darahnya sendiri. Nah, kalau begini, si ular bakalan merasakan reaksi yang sama kayak hewan lain. Oh, kamu pikir kamu lagi bad hair day? Coba lihat ini. Chris adalah domba merino Australia yang menjadi seleb di tahun 2015 setelah ditemukan di alam liar. Para peternak mencukurnya dan mereka dapat wool hampir sekitar 40 kilo. Saat ditemukan, hewan ini membawa bulu yang udah 5 tahun ada di tubuhnya. Tapi Chris termasuk jenis domba yang harus dicukur secara teratur. Kalau enggak, dia bisa terluka dan infeksi. Jadi, hidup si domba imut ini tergantung banget sama hairdressernya. Oh ya, tanduknya gimana? Hewan ternak, kambing, dan spesies jenis lainnya punya hiasan kepala ini bukan cuma untuk gegayaan, tapi juga buat senjata saat bertarung. Kalau kamu nanya berapa umurnya, dia pasti menjawab, "Mbak." Tapi kalau mau tahu jawaban lebih tepatnya, kamu bisa hitung jumlah lingkaran di tanduknya. Lingkaran paling besar dan gelap biasanya menandakan ulang tahun keempat saat si domba sudah cukup dewasa untuk kawin. Meski tanduk hewan tampak kokoh, kebanyakannya sebenarnya terbuat dari keratin. Ini jenis protein yang sama yang membentuk rambut dan kuku manusia. Tanduk nggak pernah berhenti tumbuh seiring usia hewan, sama kayak rambut kita. Akhirnya, tanduk bisa melengkung cantik, tapi juga membuat senjata kuat ini membahayakan pemiliknya sendiri. Seperti inilah tanduk domba Wiltshire saat masih kecil. Seiring waktu, tanduk ini akan melengkung ke depan wajahnya. Meski kebanyakan tanduk tumbuh dengan aman, tanduk yang tumbuh ke dalam akhirnya bisa nyaris mengenai kepala si domba. Kayak domba ini, tanduknya tumbuh ke dalam tulang tengkoraknya sendiri. Dan akhirnya, ya dia nggak selamat. Tentu hal ini jarang terjadi di peternakan karena orang pasti punya tindakan pencegahan. Tapi sayangnya di alam liar, hewan nggak bisa nyewa jasa hairdresser. Makanya hewan-hewan ini pakai batu dan cabang pohon untuk menggosok dan mengikis tanduknya supaya tetap aman. Sama kayak manusia motong kuku. Bukan cuma faktor genetik yang bisa bikin tanduk tumbuhnya nyala. Saat hewan jantan bertarung demi dominasi, mereka mulai adu tanduk untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di wilayah itu. Pertarungan ini bisa bikin tanduk patah dan akhirnya tumbuh aneh menyimpang. Makin unik bentuk asal tanduk, bakalan makin banyak masalah. Kudu Afrika ini contohnya. Untungnya, di beberapa kasus, pertumbuhan bagian tubuh yang terus-menerus bisa menjadi keuntungan bagi si hewan sendiri. Coba lihat senyum-senyum manis ini. Kalau gigi gerahamu nggak sengaja patah, dokter gigimu mungkin bilang gigimu nggak bisa tumbuh lagi dan menawarkan untuk menggantinya. Tapi kalau gigi depan alpaka patah, dia cuma tinggal nunggu. Meski hewan ini nggak punya gigi atas, gigi bawahnya bisa terus tumbuh sepanjang hidupnya dan mungkin bakalan kelihatan serem kalau udah terlalu panjang. Makanya beberapa peternak memilih memotong giginya, sama kayak pemilik peliharaan motong kuku anjing atau kucing. Lama mirip banget sama alpaka, banyak banget yang sering keliru. Tapi perbedaan penting kedua hewan ini adalah gigi depan lama dibalut dengan email. Makanya nggak kayak alpaka. Lama nggak punya kekuatan super untuk menumbuhkan gigi terus-menerus. Sayang banget. Beda sama tanduk keratin. Tanduk rusa itu terbuat dari tulang. Biasanya cuma rusa jantan yang punya tanduk. Betinanya juga bisa sih, tapi cuma sedikit. Itu juga karena hormon yang nggak stabil. Mirip jenggot kalau di perempuan, yang kadang bisa muncul karena alasan tertentu.
Rusa dewasa menumbuhkan dan melepaskan tanduknya setiap tahun yang bertepatan dengan musim kawin. Pertama, tanduknya dilapisi beludru, kulit pelindung yang berpembuluh darah. Kalau tanduknya sudah berkembang sempurna, lapisan ini dibuang, sama kayak ular yang ganti kulit. Meski proses ini nggak membahayakan si rusa, kelihatannya lumayan ngeri. Nah, kalau tanduk barunya ini udah siap, rusa jantan mulai bertarung memperebutkan perhatian rusa betina. Biasanya mereka nggak bisa makan atau tidur kalau udah begini, dan tanduk rusa itu beneran bisa nyangkut loh. Tanduk rusa berisiko saling bertaut dan nggak bisa lepas kalau udah bertarung. Mereka malah nggak jadi dapetin rusa betina. Sedih. Dan lagi, trauma yang dialami rusa jantan selama musim kawin ini bisa memengaruhi pertumbuhan tanduknya kalau sarafnya terganggu. Sama kayak tanduk keratin, tanduk rusa bisa tumbuh menyimpang karena faktor genetik. Bahkan, tanduknya bisa tumbuh gede banget. Si rusa yang nggak beruntung ini bakal kesulitan menggerakkan kepalanya tanpa terhuyuk. Kalau kaki rusa patah, tubuhnya bisa mempercepat penyembuhan dengan mengorbankan material tulang dan darah dari salah satu tanduknya. Maka, tanduknya ini bakalan jadi kecil dan lemah. Ngomongin soal tambahan di wajah, taring tentu nggak bisa dilewatkan. Lihat aja babi rusa asal negara kita ini. Babi kuno ini pertama kali muncul lebih dari 35.000 tahun yang lalu. Taring besar ini memang mirip tanduk ya, tapi ini sebenarnya gigi atasnya. Gigi ini biasanya menembus kulit wajah babi rusa saat dewasa. Ilmuwan yakin, taring yang mengintimidasi ini sudah berevolusi sebagai alat untuk melindungi mata dan tenggorokan saat bertarung dengan sesama pejantan lain selama musim kawin. Tapi desain ini kayaknya kurang. Kalau babi rusa jantan nggak teratur mengikisnya, taringnya ini bisa tumbuh melengkung ke arah wajahnya sendiri. Ini bisa bikin dia buta atau malah lebih parah. Oh ya, tapak kuda itu juga bisa tumbuh terus loh. Kayak tanduk dan taring, butuh jutaan tahun evolusi sampai tulang jari kaki tengah hewan berubah jadi tapak. Dan kayak kuku kaki, tapak ini cenderung tumbuh terus dan melengkung jadi bentuk yang aneh kalau nggak dipotong secara teratur. Saat keledai atau kuda nggak bisa mengikis tapaknya secara alami dengan berjalan di atas permukaan yang keras, tapaknya ini bisa tumbuh berlebihan. Mereka pun jadi jalan berjinjit dan tendonnya jadi terlalu tegang, yang bisa bikin patah tulang dan sakit. Akhirnya mereka jadi nggak bisa jalan sama sekali. Jadi kalau kamu nemu kuda yang tapaknya tumbuh berlebih, coba panggil ahli pedicure kuda ya. Mungkin salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan menyangkut dunia bawah laut adalah, bisa nggak sih ikan tenggelam di air? Jawabannya, bisa. Meski insang adalah hadiah paling luar biasa dari alam semesta, masih banyak faktor lain yang bisa bikin ikan sulit bernapas. Saat oksigen di air terlalu rendah, ikan jadi sesak napas, tapi jarang banget terjadi. Defisit oksigen biasanya terjadi di akuarium yang jarang dibersihkan. Parasit, penyakit, dan ketidakseimbangan dalam air lainnya juga bisa bikin ikan tenggelam. Oke deh, aku undur diri dulu. Sampai ketemu lagi ya.